Ya kalau memang ada, orang-orang belajar semua membakar tanpa menyentuh. Nggak laku lagi kompor gas ya, korek. Jadi tinggal gini aja nih, hidup apinya. Dan sekali lagi, kalau ada yang bilang, Mas Denny itu ada nih orang yang diberi karomah ya. Dia bisa menampilkan sesuatu yang nggak bisa dinalar pikiran kita. Teman-teman harus tahu ya, di karomah itu ingat, tidak bisa dipelajari, tidak bisa diperjualbelikan. Karoma itu hanya datang ketika Allah yang memberi langsung, bukan kita memperjualbelikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Di konten kali ini saya memakai hoodie-nya Pangeran 22 ya. Keren kan? Los nggak rewel. Jadi di sini saya bukan endorse, memang keren banget kok, saya beli sama beliau. Dan kalau kalian pengen beli ya langsung mampir ke Pangeran 22. Di konten kali ini jadi ada yang DM Instagramnya saya dari oknum perguruan. Saya tidak akan menyebutkan nama dan perguruannya karena bagi saya setiap perguruan manapun yaitu adalah saudara saya juga. Tapi di sini kita akan mengedukasi, namanya kita sharing-sharing, dan saya sudah izin juga sama beliau untuk membahas ini di channel YouTube saya. Supaya apa? Supaya orang lebih terbuka saja ya. Karena beliau ngirim ke saya yaitu tentang ilmu bakar api tanpa menyentuh. Jadi ada koran ya, dipegang di orang lain kayak transfer tenaga dalam, langsung terbakar. Nah, saya bilang, beliau ngirim kayak gitu, banyak alat sulap jualnya mas yang hidupin api, hehehe. Jadi saya bilang, saya ajak sharing-sharing aja, sebenarnya itu adalah trik sulap ya. Nah, yang hal-hal seperti ini kalau dia bentuknya hiburan itu nggak masalah, misalkan pertunjukan biar orang lain terhibur dan lebih senang, lebih menarik supaya ikut, itu nggak masalah ya, hiburan. Tapi jangan kita bilang misalkan ini tenaga dalam asli dari kita ya, bisa membakar tanpa menyentuh seperti itu jangan seperti itu, karena sudah banyak triknya cara membakar tanpa menyentuh seperti itu ya. Kalau memang ada, orang-orang belajar semua membakar tanpa menyentuh. Nggak laku lagi kompor gas ya, korek. Jadi tinggal gini aja nih, hidup apinya. Jadi orang-orang cukup belajar, nggak usah beli lagi kompor-komporan ya. Dan saya dibales lagi nih, hahaha gitu ya. Tapi kemarin temanku anak, nggak saya sebutin, posting di FB malah lebih hebat lagi, membakar besi pakai tangan kosong dan besinya terbakar. Asli ya Mas Denny. Terus dia nyebutin perguruannya beda sama PSHT. Perguruan dia alirannya pakai tenaga dalam mas. Sebenarnya ya nggak boleh membandingkan seperti ini tuh, nggak boleh ya. Nah, beliau bilang kayak dia, jadi ada perguruan yang dia lihat posting di Facebook. Terus saya minta, mas mana video dia bakar besi tanpa menyentuh. Saya bilang minta videonya. Kata dia, ketika saya minta seperti itu, maaf Mas Denny, nggak bisa dikirim video yang membakar besi Mas, soalnya kemarin aku minta videonya nggak dikasih. Katanya beda aliran Mas. Gimana ya? Minta video nggak dikasih, dia posting di Facebook dikasih. Aku jadi bingung ini. Oke, ini sebenarnya komentarnya sudah jauh banget ya. Lanjut lagi, gini bilang, pokoknya api itu semua trik mas, jangan mudah tertipu daya ya mas. Saya sudah berapa kali main sama sulap merah yang kayak gitu bilang. Jadi saya berapa kali melihat langsung trik-trik sulap yang banyak dipakai para pesilat dan mungkin dukun ya. Mungkin silat, mungkin triknya buat hiburan nggak masalah ya, tapi ini memang terbukti, saya sudah melihat langsung. Dan kalau mau tes, bawa alat dari kita dan dia jangan sentuh barang dari kita nih kalau mau ngetes ya. Terus dibalas lagi oleh beliau, main kok sama pesulap merah ya Mas Denny, kali-kali main sama anak perguruan lain ngapa? Maaf ya Mas Denny, beberapa perguruan pencak silat yang ada di Indonesia itu ada yang mempelajari ilmu tenaga dalam ya Mas. Orang sebelum jadi warga ini, aku dulu pernah ikut perguruan lain, malah tetangga sebelah rumahku yang di kampung yang mengajari saya Mas. Aku di sini, aku diisi tenaga dalam dan itu semua terbukti ya Mas. Sayangnya udah bubar ya Mas. Itu caranya dialiri tenaga dalam ya Mas untuk membakar. Jadi katanya aku main sama pesulap merah, sekali-sekali main perguruan lain.
Wah, aku bilang, saya ini main perguruan lain sudah banyak sekali, Mas. Bahkan sama perguruan sampean itu sudah banyak sekali yang tertuanya juga samain. Semuanya mengedukasi dan kita berteman baik, ya. Saya tunjukin foto-foto saya main ke perguruan lain itu banyak banget. Saya kirim-kirim. Bahwa bukti saya memang main ke perguruan lain. Saya bilang, boleh saya bahas di YouTube, Mas? Kata dia, pokoknya di akhirnya kata dia, boleh Mas, cuman jangan kasih tahu saya ya, takut saya diomelin. Berarti ada takutnya juga beliau nih. Saya sudah berapa kali main ke perguruan lain, Mas. Ada yang bilang tarung jalanan, ada yang tenaga dalam, tapi ketika pas sparring semuanya nggak berpengaruh. Ya karena beda ya antara mungkin tenaga dalam, trik-trik seperti itu dengan sparring ya beda. Beda aliran. Kalau dia mempelajari teknik sparring, ya sparring. Jadi semua akan bagus pada bidangnya masing-masing. Jadi kalau memang sakti, ya coba ikut ke pertandingan bisa nggak? Tapi ketika kita orang yang sparring, ke pertunjukan seperti itu belum tentu bisa juga. Makanya semua bagus pada bidangnya masing-masing dan kita saling menghargai. Baik itu pertunjukan, pematahan, ada yang di bidang atlet, kita saling menghargai di sana. Dan yang penting kita jangan nipu ya. Dan juga mungkin di perguruan, jangankan perguruan, di perguruan saya juga banyak melakukan pematahan ya, tapi dia nggak bilang kalau ini ilmu-ilmu saktian. Kalau saya sih mempelajarinya itu, ya itu lebih ke fisik ya, dengan latihan ya, yang intinya pasti harus latihan. Kalau nggak latihan langsung tiba-tiba dikasih ilmu saja itu nggak bisa. Nah yang tadi saya minta, coba minta video ke dia tadi yang bakar besi tadi tanpa menyentuh, sama saya minta lokasi dia, kalau kita dekat kita bisa ketemuan Mas untuk pembuktian. Pembuktian ini bukan kita saling merendahkan ya, kalau memang terbukti ya udah saya salut. Dan saya akan belajar ilmu itu saja sih, nggak usah latihan fisik lagi aja. Biar apa? Biar saya bisa nolong istri saya nih, nggak usah lagi beli kompor, tinggal saya bakar pakai tangan saya sendiri. Misalkan saya lagi ke pergunungan, saya bakar pakai tangan saya biar teman-teman hangat. Jadi saya bisa membantu teman-teman yang lainnya juga. Kan bermanfaat itu bagi saya. Kalau memang terbukti kan saya pengen belajar juga nih, bisa bakar tanpa menyentuh. Terus dia balas lagi, Mas Denny udah punya temen, kenapa nggak minta bukti dari mereka aja? Maaf Mas, nggak bisa kirim video yang bakar besi. Soalnya kemarin aku minta videonya yang nggak dikasih, katanya beda aliran Mas. Aku di Tangerang, Kelurahan Batu Ceper, Perumahan Batu Ceper, Permai. Dah aku nanya, Ozan artis Trans TV nggak Mas? Aku lihat kemarin dia latihan. Itu aliran tenaga dalam juga Mas. Mas Denny main aja ke tempat latihan si Ozan yang ada di Jakarta ya Mas. Kan saya maunya ketemuan sama beliau tadi itu. Terus saya bilang, Tangerang kita bisa ketemuan Mas untuk pembuktian, karena dulur-dulur saya banyak sekali di Tangerang dia. Justru orang-orang dari dari perguruannya beliau tuh saya sudah sharing-sharing banyak kalau itu adalah trik. Ya intinya saya pernah membahas sama perguruan yang sama dengan beliau kalau kita itu latihan kuat karena latihan keras ya, karena latihan fisik itu kita kuat, bukan karena trik-trik segala macam Mas. Kalau emang beneran bakar api besi tanpa setting, dia pasti mau memberi videonya kata saya ya. Dan kalau nggak ada bukti, siapa yang mau percaya? Karena kalau sekedar omongan saja ya siapapun bisa. Terus dia balas lagi chat sama saya ini, maaf ya Mas, tenaga dalamku udah nggak fungsi lagi Mas. Nih aku bingung mau ngeluarinnya Mas. Nih aku habis tanya sama seniornya dia, angkatan tua yang ada di Palu Mas. Katanya perlu banyak baca kalimat ini kata dia. Lagi Mas. Ya saya bingung nih kalau udah nggak ada bukti ini gimana jadi. Terus saya izin lagi Mas. Nanti saya mau masukin YouTube, kata dia nggak apa-apa, yang penting jangan kasih tahu dari beliau, yang kasih tahu takut diomelin. Nah jadi intinya teman-teman ini sharing-sharing sebenarnya berbagi pengalaman ya. Kalau kita sharing seperti ini kita nggak mesti saling keras, maksudnya saling ribut ya. Kalau memang udah terbukti ya udah gitu loh. Tapi namanya trik depan mata pun itu kita bisa tertipu, malah justru kita kadang sudah membuktikan depan mata itu lebih mudah tertipu, lebih mudah percaya ya. Tapi semua itu memang harus kita
sesuai dengan logikanya kita juga. Intinya kita para pesilat nih kalau mau kuat ya latihan keras, jangan latihan ilmu-ilmuwan. Terus kalau masalah tenaga dalam ya itu mungkin ke masing-masing. Tapi kalau untuk api-api tadi, saya kurang percaya deh. Misalkan menghidupkan api kayak itu, saya kurang percaya kayak itu. Karena ya mungkin kalau udah terbukti orang seperti kata saya tadi, eh, kompor nggak laku lagi nih, korek api nggak laku lagi, dan bahkan orang mau ngerokok udah pakai tangan aja, hidup. Nggak mesti lagi dengan korek api lagi ya. Nah, menurut teman-teman gimana nih tentang ilmu api seperti ini ya? Pokoknya semua perguruan itu baik ya, dan ada kekurangan, ada kelebihan masing-masing. Tapi yang pasti kalau kita pengen ya bagus pada bidang kita, ya kita tekunin pada bidang kita masing-masing, dan belajarlah bela diri itu sesuai dengan kodratnya kita masing-masing. Di PSAT itu nggak ada ilmu apa-apa ya. Kita nggak diajarin ilmu kebal, pokoknya ilmu anti bacok nggak. Pokoknya kita dilatih latihan fisik yang keras, diajarkan kerohanian. Terus kalau gimana maksudnya nih, teman saya misalkan ada warga PSAT, dia punya ilmu kebal, punya ilmu ini, ya itu urusan beliau. Berarti dari beliaunya yang belajar sendiri, nggak ada di PSAT yang belajar seperti itu ya. Dan sekali lagi, ini tidak ada menyinggung dari perguruan manapun, siapapun kita bertemu. Kalau bertemu ya udah, bertemu kita sharing. Kalau memang bertukar pikiran, saya sudah banyak bertemu perguruan lain, saya sharing-sharing, saya banyak mendapatkan ilmu kayak aliran Cimande. Sudah saya ketemu itu banyak banget, Cimande, IKS, Pagar Nusa, Tapak Suci, Taji Malela, Perisai Diri, siapa lagi, pokoknya banyak banget. Mohon maaf yang nggak kesebut ya. Bahkan dari bela diri selain pencak silat pun saya juga sharing-sharing sudah banyak banget. Dan pencak silat saya juga sharing sama pesulap. Dan selagi itu bentuknya ilmu dan mencerdaskan, saya ambil ya. Pokoknya selagi kita belajar silat, jangan lupa agamanya juga. Selain kamu belajar silat, kalau ditekuni dengan agama, insya Allah kita tahu nih mana yang baik, mana yang buruk yang harus kita lakukan ya. Pokoknya belajar, gak usahlah belajar apa ilmu-ilmu kebal segala macam ya. Entah itu ada atau tidak ya, kita nggak tahu ya. Karena tapi yang saya tahu di agama itu nggak diajarkan ilmu kebal. Dan sekali lagi, kalau ada yang bilang, Mas Denny itu ada nih orang yang diberi karomah ya, dia bisa menampilkan sesuatu yang nggak bisa dinalar pikiran kita. Teman-teman harus tahu ya, kalau memang karomah itu ada ya, itu pemberian Tuhan. Tuhan yang memberi karomah, bukan dipelajari, bahkan diperjualbelikan dan dipertontonkan ya. Ingat, karomah itu ya mungkin Tuhan yang tahu, dan kita nggak sadar kalau kita diberi karomah. Bukan ketika kita bisa melakukan ilmu apalah gitu ya, saya ini punya karomah. Enggak seperti itu karomah itu ya. Jadi karomah itu ingat, tidak bisa dipelajari, tidak bisa diperjualbelikan. Karomah itu hanya datang ketika Allah yang memberi langsung, bukan kita memperjualbelikan. Oke, mungkin itu saja sharing-sharingnya kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Salam persaudaraan buat semua perguruan. Pokoknya di sini pembahasannya kita lebih ke sharing-sharing, tidak ada saling menjatuhkan. Makanya saya tidak menampilkan perguruannya, tidak menampilkan namanya. Yang pasti perguruannya beliau saya sudah banyak sharing-sharing juga. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Bye-bye.